Firman Tuhan, jadi renungan kita tanggal 4 Agustus 2023, kita Ulangan 1 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Perikopnya, Musa meriwayatkan pengalaman di Gunung Horeb. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun, di Araba Yordan, di tentangan Suf antara Paran dengan Topel, Laban, Hajerot, dan di Jahab. 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai Kades Barnea melalui jalan pegunungan Seir. Pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40, berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka. Setelah ia memukul kalah Sihon, raja orang Amori yang diam di Hestibon, dan Og, raja negeri Basan yang diam di Asitarot dekat Edrei. Di seberang sungai Yordan di tanah Moab, mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini. Katanya, Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb, demikian telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negev, dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke pegunungan Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Ketahuilah aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Demikian. Ya, jadi kitab Ulangan namanya Ulangan. Kitab yang diulang, yang sebetulnya sudah dicatat di dalam baik kitab Keluaran maupun kitab Bilangan, yang kemudian ditambah lagi di kitab Ulangan. Artinya diulang. Nah, kenapa diulang? Karena dianggap sesuatu yang penting. Ya, dianggap sesuatu yang penting. Kenapa juga diulang? Karena mungkin yang mendengar itu seringkali lupa atau ya cepat lupa atau kurang memperhatikan, atau memang yang mendengarnya itu agak sedikit bebal gitu lah, sehingga diulang. Ya, jadi banyak hal sehingga kitab Ulangan ini sebetulnya sesuatu yang sangat penting, bukan yang lain tidak penting. Ya. Tetapi sesuatu yang penting yang tidak boleh dilupakan dan perlu menjadi perenungan yang lebih dalam, sehingga ini perlu diulang. Nah, dalam perikop ini sebetulnya menceritakan bagaimana bangsa ini keluar. Ketika bangsa ini keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, yang intinya adalah Tuhan sendiri mengatakan dalam ayat 7 dan 8, majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga. Artinya berangkatlah, majulah, pergilah. Satu kalimat perintah bagi bangsa ini, tentu bagi kita pun dalam proses perjalanan iman menuju apa yang dijanjikan Tuhan, surga, damai sejahtera. Dan mereka itu pergi ke sana bukan mendapatkan bukan menuju sesuatu yang menyenangkan, tapi peperangan. Jadi mereka bergerak
dari satu tempat ke tempat yang lain dengan berbagai tantangan, yaitu peperangan. Bukan sesuatu yang mudah, tapi itulah perintah Tuhan. Dan Tuhan menjanjikan dalam ayat 8 ini, yang tentu mengingatkan kita kembali bagaimana Tuhan katakan, ketahuilah aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu, masukilah, duduklah di negeri yang dijanjikan Tuhan. Ya, dengan dasar apa yang sudah disampaikan kepada nenek moyang Abraham, Yakub, ya, dan Ishak. Nah, jadi dalam perikop ini, supaya siapapun membaca firman ini boleh merenung kembali gitu ya, boleh merenung bagaimana Tuhan itu tetap menunjukkan kasihnya gitu ya, kasihnya kepada bangsa ini, mulai dari satu kondisi yang sulit yang tidak mungkin keluar karena perbudakan mereka di Mesir, dan itu Tuhan lakukan sesuatu yang tidak masuk akal, dan kemudian mereka ini bisa melewati ya orang-orang yang sebetulnya punya kekuatan yang jauh lebih besar. Ya. Tidak hanya bagi orang-orang Amori, ya, orang-orang ya di sini Hesbon, orang Og, ya, itu orang-orang yang hebat sebetulnya, tapi Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan. Dan yang terakhir adalah orang Kanaan, bukan sesuatu yang mudah, tapi itulah yang dikerjakan Tuhan. Intinya bagaimana Tuhan menunjukkan kuasanya di dalam kehidupan bangsa Israel. Tentu itu juga yang sebelumnya terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Ya, orang-orang percaya. Lalu, apa maksudnya ini kitab diulang? Ya tentu ketaatan gitu ya. Ketaatan dan menaruh harapan hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Engkau sudah diantarkan, sudah dikeluarkan, sudah diantarkan. Kalau begitu ya percayalah dan berharaplah. Tunjukkanlah pengharapan dalam bentuk ketaatan. Dan selalu harus diingat ya, makanya selalu ini diulang-ulang. Karena dalam proses perjalanan, ya, kalau kita lihat bagaimana bangsa Israel pun ya naik turun gitu ya, atau maju mundur, kadang percaya, kadang nggak percaya, kadang taat, kadang murtad, ya. Tapi Tuhan selalu menunjukkan kasih setianya untuk memberikan pertolongan bagi bangsa ini. Dan marilah siapapun kita yang mendengar kitab ini disampaikan setelah disampaikan sebelumnya, sehingga ini satu kitab yang diulang untuk tidak dilupakan gitu ya. Dan tidak dilupakan itu adalah karya besar Tuhan, dengan satu harapan, ada satu ketaatan. Ketuahan kalau si megikan kata di bata, semakai kensa ibas keluna tuk wari. Haleluya. Amin.